Dengan datangnya setiap permulaan sejarah, bayangan dari masa lalu memberikan gema melintasi Australia, tanah misteri yang abadi. Asing dan terpencil untuk waktu yang tidak terhitung, tanah yang sekarang ini hampir menjadi misteri. Sebuah tanah yang sekarang ini terganggu oleh kedatangan manusia. Jauh sebelum adanya manusia, muncul di sini makhluk di antara yang paling ganjil di dunia. Jadi tidak seperti binatang lain di mana peneliti Eropa terdahulu sulit mempercayai keberadaan mereka adalah nyata. Bahkan sekarang pun setelah 3 abad kemudian, banyak pertanyaan tentang binatang yang diajukan pada ilmu pengetahuan tetap belum terjawab. Di Australia, penyelidik dan ilmuwan menyelidiki rahasia dari kehidupan liar yang tidak terbatas jenisnya. Binatang memberikan fosil hidup yang telah diidentifikasi dan dikategorikan sebagaimana mestinya, sehingga hubungan dari evolusi mereka dapat dimengerti dengan lebih baik. Namun tidak dapat dielakkan, lebih banyak pertanyaan dibandingkan jawabannya. Sering membayangi misteri tua yang mengisyaratkan semua yang menyaksikan pertunjukan besar tentang kehidupan unik sepanjang pantai Australia. Di dalam hutan di Queensland Selatan Timur, penemuan ilmiah terbesar dibuat pada tahun 1972. Sejak saat itu, hewan ajaib dan unik di dunia telah membuat sejarah. Hal pertama tentang fakta yang patut diperhatikan bahwa Australia selalu percaya bahwa di negara mereka tidak ada sesuatu pun yang sungguh halnya seperti seekor katak yang hidup di dalam air. Sejak saat itu, para penemuan yang pertama, hewan yang tertangkap telah dikirim ke Departemen Ilmu Hewan di Universitas Adelaide untuk dipelajari oleh Michael Taylor, salah satu ahli terkemuka negara ini dalam hal hewan katak. Melewati siang hari mereka tersembunyi di bawah bebatuan. Para katak ini adalah yang paling sensitif terhadap sinar matahari dan pemalu dari yang Taylor pernah lihat. Satu-satunya cara yang dapat ia lakukan untuk mengobservasi katak ini adalah dengan memindahkannya dari akuarium tetap mereka. Dalam sebuah tangki khusus dengan sebuah jendela, para katak tidak akan menyadari kehadiran Taylor. Karena banyak yang mati dalam penangkapan, baru pada tahun-tahun ini tidak ada katak yang dapat ditemukan lagi di alam liar. Dua kenyataan ini membuka kunci misteri akan kebiasaan hewan liar ini yang luar biasa. Tetapi meskipun tindakan terjun bebas seperti ini adalah aneh dan tidak dijelaskan, ini adalah reproduksi hewan yang paling mengejutkan di dunia. Apa yang tidak biasa tentang pengembangbiakan katak adalah fakta bahwa katak membawa katak muda di perutnya. Dihadapkan pada sinar X, terlihat gambaran pertumbuhan dari 2 lusin berudu sampai kira-kira 8 minggu. Perut sang betina menggelembung berisi katak-katak muda yang siap untuk lahir. Sang induk membuka mulutnya dan kemudian ia melebarkan kerongkongannya dan bayi-bayi katak tersebut berlompatan dari perut. 1 atau 2 pada saat bersamaan dan duduk di atas lidahnya. Kemudian mereka duduk dan melihat sekitar, menatap dunia di luar sana dan kemudian dengan sangat lembut pergi menjauh.
Foto milik Tyler yang aneh tentang kelahiran sesungguhnya tersebut telah menjadi berita utama di seluruh dunia. Di sini kita memiliki seekor hewan yang dapat memantikan zat lasam yang diproduksi dalam perutnya. Kepedulian akan hal itu menjadi ide baru yang ekstrim yang akan dapat menjadi perawatan orang yang mungkin membutuhkan untuk suatu keuntungan. Sebagai contoh, pada saat perawatan untuk luka radang dinding lambung akan sangat berguna untuk dapat mematikan pengeluaran asam pelit secara total selama beberapa waktu periode dan melakukannya dengan sangat siap. Saya katakan ini adalah jalan yang panjang antara apa yang telah kami lakukan sejauh ini dan sebagai kemungkinannya. Tapi maksud saya, dalam beberapa tahun tidak seorang pun yang bermimpi bahwa keberadaan para katak ini dengan kebiasaannya akan terpikir. Dengan pemikiran itu, saya merasa hal itu bukan tidak mungkin atau terlalu jauh mencapai harapan agar hal itu dapat mempunyai aspek klinis. Di pasal 54 itu menyebutkan bahwa para pecandu dan penyalahguna narkotika wajib melakukan rehabilitasi. Sosialisasi kita, penguatan masyarakat kita harus berjalan nih. Pemerintah Kota Yogyakarta ini tentu saja sudah banyak yang diwujudkan untuk memajukan masyarakat Kota Yogyakarta. Nangon bok jajan, akhirnya nyong tekan nangon bok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman baheula. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Baik ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget. Dalam dunia reptil, Australia menonjol sebagai benua dengan proporsi terbesar atas ular berbisa. The Dead Adder merupakan salah satu ular beracun di negara ini. Tanpa perawatan, separuh korban akan meninggal. Seperti ular umumnya, The Dead Adder memakan hewan-hewan kecil seperti kadal. Pendekatannya tidak malu-malu juga tidak agresif. Ular menggantungkan kepada muslihat yang luar biasa untuk menarik sigung dalam jangkauannya. Dengan menggeliatkan ekornya sebagai daya tarik, ular dapat berbaring diam dan menunggu. Tertarik akan penglihatan seperti serangga yang menggeliat, sigung kemudian mendekat. Bisanya 5 kali lebih kuat dari sepupunya ular kobra, melumpuhkan otot pernafasan dan korban meninggal sesak napas. Taman Reptil Australia ditemukan oleh Eric Worrell yang telah bekerja dengan ular lebih dari 50 tahun lamanya. Manusia di luar negeri selalu berpikir bahwa hewan Australia hanyalah koala dan kanguru. Mereka tidak berpikir banyak tentang ular, reptil kami yang lain. Kami punya reptil paling mematikan di dunia. Robin Waller adalah pawang ular berpengalaman. Dengan konsentrasi yang hati-hati digabung dengan keahlian, ia mengalami digigit ular hanya sekali dalam 10 tahun. Walau pertunjukan memerah ular dapat membuat kerumunan orang yang penasaran, namun tujuan utamanya dalam bekerja adalah untuk bidang keilmuan dan pengobatan. Yang pernah saya perah di sini adalah ular macan. Mungkin sekitar 7 atau 8 tipe berbeda dari ular macam ini di Australia. Ini adalah nomor ketiga paling mematikan di Australia. Apa yang saya lakukan sebenarnya adalah menarik ular itu menggigit karetnya. Taringnya masuk ke dalam karet dan bisa ular akan menggumpal di dasar gelas kimia. Biasanya kami simpan. Sesudah beberapa tahun, bisa ular yang dikumpulkan di Taman Reptil telah terbukti berharga bagi laboratorium untuk dikembangkan sebagai vaksin gigitan ular. Pekerjaan yang kami lakukan di sini adalah vital, yang mana kami perkirakan bahwa kami menyelamatkan satu kehidupan dalam sehari dari gigitan ular, yaitu selama musim aktif ular dari September sampai April. Dan saya pikir dalam hal ini, organisasi telah berhasil menyelamatkan 20.000 hidup manusia sejak kami memulainya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hasil kerja Worrell sehingga sekarang terdapat antibisa untuk menangkal ular berbisa di Australia. Sebagai tambahan dalam dunia ular, reptil Australia termasuk di dalam 400 spesies kadal.
tidak mempunyai bisa sebagai perlindungan terhadap pemangsa, mereka bergantung pada pertahanan diri yang mengesankan disertai gerakan. Terlihat sebagai makhluk dari zaman dinosaurus, Tommy Deville adalah benar bagian dari grup kadal. Sebenarnya si pendek gemuk, lambat, dan kadal ini pemakan semut yaitu Tommy Deville ditemukan di wilayah gersang di Australia Tengah dan Barat dan telah beradaptasi pada kondisi paling keras dari benua ini. Tapi mungkin adaptasi yang patut dicatat adalah lapisan pada punggungnya. Laksana barisan pisau belati yang tajam memperingatkan semua makhluk yang mungkin mendekat agar berhati-hati. Kadal banyak terdapat di Australia, penjelajah hutan terkenal dan mungkin spektakuler di wilayah utara yang hangat. Kadal berjumpa yang tidak tersentuh terlihat tidak berdaya, tapi di hadapan musuh, kadal menunjukkan gertakan yang luar biasa. Apabila semua trik ini gagal, ia kemudian mundur tergesa-gesa. Keseluruhan kehidupan alam liar di Australia adalah daerah kekuasaan dua orang penyelidik alam ini. Bersama mereka dikenal sebagai Mantis Wildlife Film. Secara pribadi mereka terdiri dari Jim Fraser, warga Australia, dan partnernya Dancy Klein yang kelahiran Inggris. Selama 12 tahun terakhir ini spesialisasi mereka adalah membuat film tentang perilaku yang mana dapat dilihat oleh mata telanjang. Saat ini objek penelitian mereka adalah semut yang paling ditakuti di bumi. Aha, yes. Wow, they're This coming one out brings already. something into the nest. What is it? It's like a bit of Food or... debris. I don't know what it is. Dengan panjang sekitar 1 inci, semut bulldog yang hebat ini mengeluarkan bau yang tajam dan menyakitkan. Tetapi untuk memfilmkan perilaku mereka, Jim dan Dancy harus mengumpulkan keseluruhan koloni, mungkin sekitar 400 ekor semut. There we are. Dengan begitu, Jim dan Nancy dapat menggali ke sarang yang mungkin 3 atau 4 kaki di dalamnya. There's quite a lot of them on the glass there. on the Yes, plastic. right. Well, what I'll do is coming out everywhere. Lapisan putih yang licin di atas ini akan mencegah semut melarikan diri. What a noise they make, isn't it? Running around. Wow, you can actually see the sting coming out. Ya, kau dapat melihat langsung penyengat yang keluar dan mencoba untuk menyengat kaca. sections of glass. Ya, mereka masuk di antara bagian kaca. Coba lihat yang satu How ini. happy are they? Well, if I had my home, Ya, aku rasa meskipun mereka sedikit panik sekarang, kau tahu, Jim, I semakin think cepat although they're ratu a bit mereka berada di fast, salah as satu soon as kamar, they've been settled in mereka by akan the baik-baik change, saja. they'll be all right. Yes. Ya, mereka mulai tenang sekarang. Starting to slow down now. Mereka They're tidak not lagi quite dalam as keadaan frantic. ketakutan No, seperti they're not. tadi. Well, some of them have found the larvae. Ya, beberapa dari mereka telah menemukan larva dan pupil di bawah. Ini akan memakan waktu 3 atau 4 hari sebelum semut ini siap untuk Jim memulai filmnya. I worked at the Saya telah Australian bekerja di Museum Australia sekitar for about 7 7 tahun. years. And in Dan that saat time, itu, I saya learned belajar how bagaimana to memanipulasi manipulate the lingkungan, environment, as it yaitu were, di dalam membuat making miniatur miniature diorama, dioramas and dan seeing ini the terlihat natural alami things untuk here, menyatukan gambar combine foto dengan photography film pada hewan-hewan kecil. The filming of small animals.
anak lelaki dan perempuan bermain-main di halaman. Kehidupan koloni berpusat di sekitar ratu dan mempunyai fungsi utama untuk memproduksi telur. Ia dapat memproduksi beberapa telur setiap hari atau sebanyak 1 telur setiap 2 jam. Dengan menggunakan rahang bawahnya yang tajam, ia dengan lembut mengambil telur dan mencari tempat yang aman untuk meletakkannya. Ia harus berhati-hati agar larva rakus yang sedang berkembang tidak mencurinya untuk dimakan. Tetapi tentu saja kali ini larva yang menang. Untuk menyelesaikan perkembangan mereka menjadi semut dewasa, larva akan membungkus dirinya sendiri di dalam kepompong yang dibuat dari pintalan benang sutra di sekitar reruntuhan lantai terowongan. Telah terbiasa dengan lingkungan buatan, semut melakukan rutinitasnya. Seorang penyusup ke dalam dunia miniatur yang tenang, Jim Fraser merasakan hak istimewa untuk menyaksikan perilaku salah satu dari semut yang paling primitif di bumi ini. Jutaan tahun terisolasi di Australia telah melindungi perkumpulan hewan yang sekarang ini tidak mempunyai sanak saudara di bumi. Membagi ciri-ciri dari leluhur reptilia dan mamalia purba, mereka dapat menunjukkan secara sekilas bagaimana mamalia modern berevolusi. Salah satu mamalia bertelur atau monotremes adalah Echidna, yang merupakan terenggiling bertulang belakang. Binatang yang kecil dan tidak agresif ini hanya memiliki mulut yang kecil dan tidak bergigi yang terletak di moncongnya yang berbentuk seperti tongkat. Pertahanan Echidna yang cukup efektif, duri-duri tajam yang berada di punggungnya dan kemampuannya untuk bersembunyi ke dalam tanah setiap saat dalam keadaan bahaya. Menggali dengan cepat ke dalam permukaan tanah yang cukup keras, Echidna yang cukup kuat dapat menghilang dalam hitungan menit. Echidna betina membawa sebutir telur yang berkulit kasar dalam kantung di perutnya pada masa suburnya. Dalam waktu sekitar 10 hari, telur tersebut akan menetas. Bayi yang mungil ini dirawat di dalam kantong induknya selama hampir 2 bulan lamanya. Secara definitif, seekor mamalia adalah binatang yang berdarah panas, berbulu, dan menyusui bayinya. Berdasarkan definisi ini, Echidna termasuk mamalia. Tetapi Echidna memiliki juga ciri khas reptilia yang bertelur. Kapan dan bagaimana jenis mamalia lainnya berhenti bertelur dan kemudian mengandung bayinya masih merupakan misteri evolusi yang belum terpecahkan.
Di daerah perairan Australia Timur, baik di daerah sekitar sungai dan danaunya, echidna hanya ditemukan hidup di atas tanah saja. Dengan bentuk dan ciri yang sangat berbeda dengan keluarganya yang bertulang belakang, Platypus memiliki ciri-ciri reptilia yang lebih banyak termasuk bertelur. Meskipun sering dijuluki Platypus berparuh bebek, paruh tersebut sebetulnya lunak, lembut dan lunak, sangat berbeda dengan bebek. Berisikan syaraf yang lembut yang merupakan adaptasi yang spesial untuk merasakan keberadaan larva serangga, udang air tawar yang merupakan makanan utama Platypus. Karena tidak memiliki gigi yang cukup banyak, Platypus dewasa mengunyah makanannya pada bagian bertanduk dari rahangnya. Karena Platypus lebih banyak menghabiskan hidupnya di lubang-lubang tepi sungai, hanya sedikit siklus hidupnya yang telah diketahui. Tidak seperti hewan lainnya, Platypus pernah dianggap sebagai berita bohong pada saat pertama kali ditemukan pada tahun 1700-an. Lyman masih menatapnya dengan pandangan aneh pada binatang yang tampak mirip mamalia, reptil, dan burung ini. Pada saat pertamanya, hewan ini juga pernah dijuluki Paradoxu. Sangat banyak sekali pandangan yang bertentangan hingga 2 abad kemudian. Platypus tetap merupakan hewan yang penuh dengan misteri. Salah seorang naturalis terkemuka di Australia, David Flay, telah melakukan penelitian terhadap Platypus selama hampir 50 tahun. Saat ini di pusat perlindungan faunanya, pengunjung dapat menikmati hewan eksotis Australia, namun Platypus adalah hewan favorit bagi turis yang ingin melihatnya. Baik, saat ini dia sedang melakukan kebiasaan sehari-harinya. Dia sedang keluar memberi makan dan berenang, dan pada saat dia merasakan cukup, biasanya setelah berlangsung selama 10 jam. Tepat pada saat akan menjelang makan dan menjelang malam, dia kembali melalui lorong ini. Sudah hampir 40 tahun yang lalu, Flay memperoleh pengakuan dunia sebagai orang pertama yang mengembangbiakan Platypus dalam penangkaran. Dimulai sejak 1943 dengan sepasang Platypus yang diberi nama Jack and Jill yang diambil dari habitatnya. Mereka beradaptasi dengan baik dengan kondisi penangkarannya yang menjadi jinak. Tidak lama setelah perkawinan pasangan ini, Jill berhenti makan dan menghilang dalam lubang sarangnya. Flay memperkirakan Jill telah siap untuk bertelur. Setelah berlangsung kurang lebih 8 bulan lamanya sebelum kami mengira, seperti halnya informasi awal yang kami dapat, yaitu pada minggu ke-8 bayi Platypus seharusnya sudah keluar dari sarangnya, kemudian berenang. Akhirnya kami mengambil resiko untuk membuka lubang itu dan melihatnya. Saya merasa ada sesuatu hal yang salah, dan ini terbukti, informasi tersebut salah. Yang kami temukan adalah Jill bersama seekor bayinya yang masih kecil, lucu, gemuk, dan tanpa cacat, namun masih buta dan tidak berdaya, yang sudah pasti tidak bisa berenang atau berjalan sekalipun. Berarti kami telah membuka lubang ini terlalu cepat. Kami membiarkannya dan hanya mengawasinya dengan hati-hati. Kemudian setelah 16 minggu kami membuka kembali lubang tersebut dan melihat sang bayi dalam keadaan hidup dan sehat. Hal ini sungguh melegakan. Kemudian hal ini disiarkan ke seluruh dunia. Berita ini disiarkan ke New York dan London. Platypus menjadi hewan yang cukup terkenal dan selalu menarik banyak perhatian. Ini sebetulnya merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi di tahun 1930-an bagi hewan yang hidup beberapa hari saja dalam sebuah penangkaran. Setelah bertahun-tahun berusaha, hal ini menjadi sesuatu yang sangat menebarkan hati. Kami kibarkan bendera pada hari itu. 4 dekade kemudian, tidak seorang pun termasuk Flay yang melakukan perkembangbiakan Platypus lagi. Bersama dengan asistennya dari Queensland University, Dr. Frank Carrick, bekerja sejak senja hingga dini hari yang merupakan waktu aktif bagi Platypus. Frank telah melakukan penelitian ini sejak tahun 1972. Sebuah jala yang cukup ringan telah terpasang di sepanjang tepian sungai. Para ilmuwan memeriksa jaring pada reguler interval dengan bantuan cahaya dari pantai.
Meskipun jaring tersebut dirancang agar hewan dapat ke permukaan dan bernafas, di sana selalu ada bahaya dari belitan. Gary, sepertinya rasanya ada hewan di jaring sana tidak jauh dari kita. Maukah Anda memberi bintik di atasnya? Ya, bagus sekali. Ya, ia akan menuju ke bawah. Keluarlah dan tangkap dia. Oke, ini makhluk yang kecil. Ini dia. Karena platypus jantan mempunyai taji beracun pada kaki belakangnya, dia harus dipegang dengan sangat hati-hati. Meskipun hal ini tidak pasti, para ilmuwan berspekulasi taji tersebut digunakan untuk melawan pejantan lainnya dalam kompetisi memperebutkan betina pada masa berpasangan. In you go, Chief. Bless you. No, in you go. That's the way. Right. It's got him. Not quite. Yeah, check him. Let's have a look at him. Good boy. Ketika hewan tersebut dalam keadaan sangat tenang, Dr. Carrick dapat memulai pengujiannya dengan aman. Meskipun platypus telah ada untuk jutaan tahun lamanya, informasi yang signifikan tentang ekologi platypus telah terkumpul baru dalam dekade terakhir. Meskipun demikian, data dasar mengenai berat dan ukuran tidak ternilai harganya. Ya, saya pikir sebenarnya platypus adalah salah satu hewan yang penting sekali dari seluruh hewan di Australia yang perlu kita tahu. Kepentingan untuk melihat pola-pola pada perkembangbiakan mamalia modern dan juga terutama membantu kita dengan cara yang rasional untuk memastikan platypus terus berlangsung hidup di masa depan seperti yang sudah berlangsung untuk jutaan tahun lamanya. Tingkatan hormon dalam darah membantu para ilmuwan menentukan kapan dan berapa sering platypus jantan aktif secara seksual. Pada pelajaran kehidupan alam liar manapun, banyak penemuan penting datang dari hewan yang pernah ditangkap sebelumnya dan kemudian diikuti selama beberapa waktu. Karena para platypus untuk sebagian besar tetap berada pada lingkungan tempat tinggal yang relatif kecil, Carey berharap dapat menjebak hewan ini lagi. Pita metal mengidentifikasikannya sebagai nomor 89. Sekarang ditandai dan diidentifikasi oleh penawarnya. Nomor 89 siap untuk dilepaskan kembali ke liangnya dengan caranya yang rahasia. We gonna go down with it? No, I'll put him in. Right. No sense everyone getting wet. Dengan gelombang penelitian ilmiah di Australia selama lebih dari 2 dekade, kehidupan yang mengagumkan telah terbuka. Tidak seperti penjelajah dulu yang kagum yang hanya melihat dunia ini dari penampakan hewan yang tidak mungkin, para ilmuwan saat ini memahami bagaimana isolasi dan geografi turut membentuk pengembangbiakan dari kehidupan alam liar di Australia. Tapi susunan puzzle masih jauh dari lengkap. Dan masih tetap begitu. Pertanyaan yang kerap muncul dari gema masa lalu masih melintas di tanah eksotis ini. Mungkin suatu hari seekor hewan kecil dengan pita metal mungil dapat membantu membuka kunci rahasia panjang tersembunyi di Australia. Sebuah tanah yang terlupakan oleh waktu.